Ketika seorang presiden menolak tunduk, dia tak selalu dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri. Kadang, yang datang justru dari luar negeri. Maduro bukan kasus pertama, bahkan bukan kasus yang langka. Sepanjang sejarah modern, Amerika Serikat dituding terlibat dalam puluhan operasi penggantian pemimpin negara lain. Pertanyaannya sekarang bukan benar atau tidak, tapi siapa berikutnya? Dalam dunia geopolitik, ada satu istilah yang jarang diucapkan secara terbuka, namun terus berulang dalam praktik: regime change. Ini bukan teori konspirasi, melainkan istilah resmi dalam kajian hubungan internasional yang merujuk pada upaya mengganti kepemimpinan sebuah negara melalui campur tangan kekuatan luar, bukan murni oleh proses internal rakyatnya sendiri. Pergantian semacam ini hampir tidak pernah dimulai dengan tank atau pasukan. Justru, langkah awalnya seringkali terlihat sah dan bahkan terasa wajar. Seorang pemimpin mulai dicitrakan sebagai otoriter, korup, atau ancaman bagi stabilitas kawasan. Narasi itu perlahan dibangun, diulang, dan diperkuat di ruang internasional, hingga legitimasi pemimpin tersebut terkikis, bukan hanya di mata dunia, tetapi juga di hadapan rakyatnya sendiri. Setelah legitimasi melemah, tekanan ekonomi biasanya menyusul. Sanksi, embargo, atau pembatasan akses ke sistem keuangan global mulai diberlakukan. Dampaknya tidak selalu langsung terasa di lingkar kekuasaan, tetapi menghantam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kelangkaan, inflasi, dan ketidakpastian perlahan menciptakan amarah sosial yang mudah diarahkan ke satu nama: sang pemimpin. Di saat yang sama, kelompok oposisi memperoleh ruang dan dukungan. Mereka tampil sebagai alternatif, memperoleh legitimasi internasional, dan seringkali diposisikan sebagai harapan baru. Situasi dalam negeri pun semakin rapuh. Protes membesar, konflik internal meningkat, dan negara mulai terlihat gagal mengendalikan dirinya sendiri. Pada titik inilah perubahan kekuasaan menjadi mungkin. Kadang melalui pemilu yang dipertanyakan, kadang lewat tekanan politik yang masif, dan dalam beberapa kasus, melalui langkah yang jauh lebih terbuka. Tidak semua upaya ini berhasil, dan tidak semuanya diakui secara resmi. Namun para peneliti sejarah mencatat satu kesamaan. Polanya hampir selalu berulang dari satu negara ke negara lain. Karena itu, ketika hari ini nama Nicolas Maduro disebut sebagai target, pertanyaan terpenting sebenarnya bukan mengapa Venezuela. Pertanyaan yang jauh lebih relevan adalah negara mana saja yang pernah mengalami pola serupa dan bagaimana akhir dari cerita mereka. Jika kita ingin memahami apakah pola ini benar-benar terjadi, kita harus mundur ke salah satu kasus paling awal dan paling sering dikutip dalam sejarah modern. Iran, tahun 1953. Saat itu, Perdana Menteri Mohammad Mossadegh mengambil keputusan berani dengan menasionalisasi industri minyak Iran yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. Langkah ini populer di dalam negeri, namun dianggap mengancam kepentingan Barat. Tak lama setelah itu, citra Mossadegh mulai dibangun sebagai pemimpin yang tidak stabil dan berbahaya bagi kawasan. Tekanan ekonomi meningkat, situasi politik memanas, dan krisis dalam negeri kian tak terkendali. Di balik layar, operasi rahasia yang kemudian hari terungkap melalui dokumen deklasifikasi CIA menunjukkan adanya keterlibatan Amerika Serikat dan Inggris dalam mendukung penggulingan Mossadegh. Kudeta itu berhasil. Kekuasaan berpindah dan Iran kembali berada dalam orbit kepentingan Barat selama puluhan tahun berikutnya. Kasus Iran bukan pengecualian. Pola serupa kemudian muncul berulang kali di Amerika Latin, terutama sepanjang Perang Dingin. Di Guatemala pada tahun 1954, Presiden Jacobo Arbenz digulingkan setelah kebijakannya merugikan kepentingan perusahaan besar Amerika. Di Chile tahun 1973, pemerintahan sosialis Salvador Allende runtuh di tengah krisis ekonomi
tekanan politik dan peran eksternal yang hingga kini masih diperdebatkan namun terdokumentasi dalam berbagai arsip sejarah. Di kawasan ini, metode yang digunakan jarang tampil sebagai invasi langsung. Yang lebih sering terjadi adalah kombinasi tekanan ekonomi, perang informasi, dan dukungan terhadap aktor lokal yang siap mengambil alih kekuasaan. Hasil akhirnya hampir selalu sama. Perubahan rezim yang menguntungkan kepentingan luar, namun meninggalkan luka panjang di dalam negeri. Semua ini terjadi jauh sebelum era media sosial, jauh sebelum istilah perang hibrida dikenal luas. Namun fondasinya sudah terbentuk. Iran dan Amerika Latin menjadi laboratorium awal, tempat pola regime change diuji, disempurnakan, dan kemudian diulang di berbagai belahan dunia. Dan disinilah pertanyaan besar mulai muncul. Jika pola ini berhasil di masa lalu, sejauh mana ia masih digunakan hari ini, dan siapa saja yang kini berada di dalam daftar itu? Setelah Perang Dingin berakhir, banyak yang percaya era penggulingan rezim telah usai. Namun sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Pola lama tidak menghilang, ia hanya menyesuaikan bentuk. Dari Timur Tengah hingga Asia, metode yang sama kembali digunakan dengan wajah yang berbeda. Di Timur Tengah, intervensi mulai tampil lebih terbuka. Irak menjadi contoh paling mencolok. Dengan dalih senjata pemusnah massal dan ancaman keamanan global, invasi dilakukan, rezim Saddam Hussein dijatuhkan, dan tatanan lama dihancurkan. Klaim utama yang digunakan sebagai pembenaran perang kemudian terbukti keliru. Namun perubahan kekuasaan sudah terlanjur terjadi, dan kawasan itu memasuki fase instabilitas panjang yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Libya menyusul bertahun-tahun kemudian. Muammar Gaddafi yang selama dekade dikenal sebagai figur keras dan anti-barat, perlahan ditempatkan sebagai ancaman kemanusiaan. Intervensi internasional dilakukan atas nama perlindungan sipil, namun berujung pada runtuhnya negara. Pemimpin tumbang, tetapi stabilitas tidak pernah benar-benar kembali. Di saat yang sama, pola serupa juga muncul di Asia, meski dengan pendekatan yang lebih halus. Tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, dan dukungan terhadap kelompok tertentu menjadi alat utama. Beberapa negara menghadapi gelombang protes besar, konflik politik berkepanjangan, dan perubahan kekuasaan yang dipertanyakan legitimasinya. Nama dan konteksnya berbeda, tetapi urutan peristiwanya terasa familiar. Yang menarik, dalam hampir semua kasus ini, narasi yang digunakan selalu seragam. Dimulai dari isu demokrasi dan hak asasi manusia, dilanjutkan dengan tekanan internasional, lalu diakhiri dengan perubahan kepemimpinan. Namun setelah rezim berganti, janji stabilitas dan kesejahteraan seringkali tak kunjung terwujud. Dari Timur Tengah hingga Asia, satu pelajaran menjadi jelas. Regime change bukan peristiwa tunggal, melainkan sebuah pola yang berulang, menyeberangi waktu dan wilayah. Dan setiap kali terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pemimpin yang tumbang, tetapi oleh jutaan rakyat yang harus hidup dengan konsekuensinya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah pola ini nyata, melainkan sejauh mana ia masih digunakan, dan siapa yang sedang berada di persimpangan berikutnya. Venezuela bukan negara biasa dalam peta geopolitik dunia. Ia memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di planet ini. Dan seperti yang sudah berulang kali terjadi dalam sejarah, sumber daya strategis hampir selalu mengundang campur tangan kekuatan besar. Sejak era Hugo Chavez, Venezuela menempuh jalur yang berseberangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Nasionalisasi sektor energi, penolakan terhadap dominasi Barat, dan kedekatan dengan Rusia serta Cina menjadikan negara ini berada di posisi yang rawan. Ketika Chavez wafat dan Nicolas Maduro mengambil alih kekuasaan, tekanan tidak berkurang, justru meningkat. Maduro segera dicitrakan sebagai pemimpin otoriter dan tidak sah. Pemilu Venezuela dipertanyakan, legitimasi internasional dipatahkan, dan sanksi ekonomi besar-besaran mulai diberlakukan. Dampaknya cepat terasa di dalam negeri. Inflasi melonjak, kelangkaan kebutuhan pokok terjadi,
dan kemarahan publik tumbuh. Sekali lagi, pola lama mulai terlihat. Di saat yang sama, oposisi memperoleh dukungan terbuka dari luar negeri. Figur alternatif diangkat sebagai presiden sah, diakui oleh negara-negara barat, dan diposisikan sebagai solusi atas krisis Venezuela. Tekanan diplomatik semakin mengisolasi Caracas dari sistem keuangan dan perdagangan global. Namun yang jarang dibahas adalah satu pertanyaan mendasar. Apakah krisis Venezuela murni kegagalan internal atau hasil dari tekanan eksternal yang disengaja? Karena jika kita menempatkan Venezuela dalam rangkaian sejarah sebelumnya, dari Iran, Amerika Latin, hingga Timur Tengah, alur ceritanya terasa terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Hari ini, ketika nama Nicolas Maduro kembali disebut sebagai target, kita tidak sedang menyaksikan peristiwa baru. Kita sedang melihat babak lanjutan dari pola lama, dengan metode yang diperbarui dan narasi yang disesuaikan dengan zaman. Dan jika benar ini hanyalah pola yang berulang, maka pertanyaan terbesarnya bukan lagi soal Maduro sebagai individu, melainkan tentang apa yang sebenarnya diperebutkan di Venezuela, dan siapa yang paling diuntungkan jika rezim ini runtuh. Jika kita menyingkirkan semua narasi besar tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan stabilitas kawasan, satu fakta tetap tak bisa diabaikan. Venezuela duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia. Bukan sebagian besar, tetapi yang terbesar. Dan dalam sejarah geopolitik, hampir tidak pernah ada kasus di mana sumber daya sebesar itu dibiarkan berada di luar kendali kepentingan global tanpa konsekuensi. Minyak bukan sekadar komoditas. Ia adalah pengendali industri, militer, dan arah ekonomi dunia. Setiap negara yang mampu menguasainya secara mandiri, apalagi menutup akses bagi kekuatan besar, hampir selalu dianggap sebagai masalah strategis. Di titik inilah Venezuela menjadi sangat sensitif. Sejak nasionalisasi industri energi dan penguatan kontrol negara atas PDVSA, Caracas secara efektif menutup pintu bagi dominasi perusahaan minyak barat. Lebih dari itu, Venezuela juga membuka kerjasama energi dengan Rusia, Cina, dan negara-negara di luar orbit Amerika Serikat. Dalam logika geopolitik, ini bukan sekadar pilihan ekonomi, ini tantangan langsung. Pernyataan pejabat Amerika Serikat sendiri dalam beberapa kesempatan mengisyaratkan bahwa masa depan minyak Venezuela seharusnya dikelola secara berbeda pasca Maduro. Kalimat-kalimat ini jarang disorot, namun cukup untuk menimbulkan pertanyaan. Jika tujuan utamanya adalah demokrasi, mengapa isu pengelolaan minyak selalu muncul di belakang layar? Sanksi yang dijatuhkan bukan hanya menekan pemerintah, tetapi juga melumpuhkan sektor energi. Produksi minyak jatuh, pendapatan negara anjlok, dan krisis semakin dalam. Dalam kondisi seperti itu, pergantian rezim menjadi bukan hanya solusi politik, tetapi pintu masuk bagi restrukturisasi aset strategis terbesar Venezuela. Jika kita menempatkan Venezuela dalam pola sejarah yang lebih luas, dari Iran 1953 hingga Irak 2003, satu benang merah terlihat jelas. Minyak hampir selalu hadir di titik awal, titik tengah, dan titik akhir konflik. Bukan sebagai alasan resmi, tetapi sebagai kepentingan yang tak pernah benar-benar pergi. Maka ketika dunia diminta percaya bahwa krisis Venezuela sepenuhnya tentang demokrasi, pertanyaan yang layak diajukan justru sebaliknya. Jika minyak Venezuela tidak sebesar dan sepenting itu, apakah tekanannya akan sama? Dan mungkin disinilah motif sebenarnya mulai terlihat. Sejarah seringkali tidak berulang secara persis, tetapi ia hampir selalu berima. Dari Iran, Amerika Latin, Timur Tengah, hingga Venezuela, kita melihat satu pola yang terus muncul dengan wajah yang berganti. Metodenya menyesuaikan zaman, narasinya diperhalus, tetapi tujuannya tetap sama: menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak. Di dunia yang hari ini disebut lebih demokratis dan transparan, penggantian rezim jarang lagi diumumkan sebagai operasi terbuka. Ia hadir dalam bentuk tekanan ekonomi, isolasi diplomatik, dan perang narasi yang bekerja perlahan tapi konsisten.
Tidak ada tank di jalanan, namun dampaknya tetap menghancurkan kehidupan jutaan orang. Venezuela mungkin menjadi contoh terbaru, namun jika sejarah adalah petunjuk, maka ini bukan akhir dari cerita. Selalu akan ada negara yang terlalu mandiri, terlalu kaya sumber daya, atau terlalu berani mengambil jalur berbeda. Dan ketika itu terjadi, pola lama kembali diaktifkan dengan alasan yang terdengar baru. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang Maduro atau Venezuela semata. Pertanyaannya jauh lebih besar dan lebih dekat dari yang kita kira. Di dunia yang sedang berubah cepat, siapa negara berikutnya yang akan dianggap sebagai masalah? Dan jika pola ini terus berulang, satu pertanyaan terakhir layak kita simpan. Apakah dunia benar-benar bergerak menuju kedaulatan, atau hanya berganti tuan dengan cara yang lebih halus?